Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yaktadi al-la'na al-kufru wal bid'atu wal fisqu. Dan menyamai atas laknat itu bisa menempatkan seseorang itu pada satu, na'udzubillah, kekufuran. Yang kedua menyebabkan bid'ah, jadi menjatuhkan orang. Yang ketiga menyebabkan kefasikan. Jadi kalau bahasa gampangnya gini, sesuatu yang akan dia dapatkan gara-gara laknat itu. Makanya laknat tidak boleh. Laknat itu menyebabkan sama saja menuduh kekufuran. Karena tidak akan dijauhkan rahmatnya Allah kecuali orang kafir. Sama saja seperti dia ini melaksanakan satu perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah kan. Kullu dolalatin. Sama neraka juga orang kafir. Paham? Yang ketiga menyebabkan kefasikan. Gitu lah. Risikonya kalau orang itu berani melaknat, ya tiga ini akan terjadi. Nah, wa fi kulli wahidatin maratib. Nah, setiap satunya itu punya kedudukan. Kedudukannya gimana? Yang pertama, al-la'nu bil wasfi al-ammi. Ini, laknat dengan sifat secara umum. Nah, laknat dengan sifat secara umum. Seperti apa? Ka la'natillahi 'alal kafirina wal mubtadi'ina wal fasaqati. Nah, itulah. Makanya ketika kita orang nuduh, kita orang mengatakan laknat, ente tahu, laknat itu Allah gunakan untuk perataan secara umum loh. Baik kepada kafirnya, baik kepada orang yang suka bid'ah, baik orang yang fasik. Karena tingkatan yang pertama, laknat itu langsung kepada sifat. Seperti apa? Seperti laknatnya Allah kepada kafir, ahli bid'ah, fasik. Jadi sifatnya orang kafir, sifatnya orang ahli bid'ah, sifatnya orang suka berbuat kefasikan. Maksudnya ini ngerti ya? Jadi kapan kita ngomong kepada sesuatu, kepada makhluk, manusia, kepada binatang, kepada benda padat, berarti hati-hati loh. Itu bisa maknanya pensifatan sebagai kekafiran, sebagai kebid'ahan, sebagai bentuk kefasikan. Itu. Ada juga laknat itu secara sifat khusus. Atsaniyatu al-la'nu bi awsafin. Akhassa yang khusus. Bi awsafin akhassa dengan sifat-sifat yang khusus. Misalnya siapa? Yahudi. Ya kan? Orang Yahudi, kepada Nasoro, Kristen, Majusi, penyembah api, Qadariyati apa? Yang dia mengandalkan kemampuan. Yang mereka mengatakan bahwasannya ini bukan sesuatu ketentuan Allah, tapi karena kemampuan ana. Itu Qadariyah. Jadi dia menyandarkan bukan qadha, bukan qadarnya Allah, tapi kemampuan diri. Qadariyah sesat juga sama. Khawarij ini apa? Musuhi keluarga. Rawafid musuhi sahabat, sama saja. Tidak ada bedanya itu. Wadzalamati atau kedoliman. Wa akili ar-riba, pemakan riba. Nah, kalau tidak mengkhususkan, ya tidak mengkhususkan artinya secara umum, ya Pak, secara khusus, dalika jaiz. Ini boleh.
Jangan berbuat dolim loh. Karena dolim itu Allah melaknat orang yang berbuat dolim. Berarti apa? Jangan kamu berbuat kedoliman. Jangan makan riba loh. Karena pemakan riba itu dilaknat oleh Allah. Tidak semuanya gitu loh. Lakin fi awsafil mubtadi'ati khotorun. Yang bagi ayyumna aminul awam. Tapi kalau dalam sifat-sifat mubtadi'ah bahaya. Sepatutnya dicegah dari orang awam. Nah, kalau orang awam masalah mubtadi'ah, jangan berbuat bid'ah ya, tidak boleh. Ini bahaya. Ditakut kenapa? Prediksinya itu salah. Ternyata bukan bid'ah. Hati-hati loh. Kamu ini dilaknat loh sama Allah. Karena kalau kamu berbuat bid'ah, berarti kamu dilaknat loh. Nah, ini bahaya. Karena setiap kalimat yang terucap itu kembali kepada qail. Makanya kenapa kok kita orang misalnya ya, ada orang minta misalnya, anak ya doakan ya supaya anak punya harta. Doakan ente. Doakan anak sendiri, anak fakir kok. Nah, salah ente. Kenapa? Setiap kalimat yang terucap itu kembali kepada kita. Sama seperti ini. Ketika orang menuduh orang itu berbuat perbuatan bid'ah. Yang mana perbuatan bid'ah jelas mendapatkan laknat dari Allah. Orang awam tidak bisa bedakan mana itu bid'ah, mana enggak. Makanya jangan. Ngerti ini? Faham maksudnya ini? Jangan kamu ini ikut adatnya orang Yahudi. Karena Yahudi dilaknat oleh Allah. Tidak masalah. Karena jelas kan kelihatan ini Yahudi, ini Muslim. Tapi kok ahli bid'ah? Tidak kelihatan. Perlu pengkajian. Makanya orang awam kali Imam Ghazali cegah. Subhanallah ya. Di sekarang ini. Tahlilan bid'ah. Apa maneng ya Allah. Sampai kadang-kadang mangan di kuburan tidak oleh. Ya kita orang tidak mungkin lah. Go masakan di kuburan. Tidak mungkin. Tapi kalau misalnya ada uzur, misalnya ada orang gali kuburan, kemudian butuh makan, butuh minum, masa katanya metu di situ kuburan. Ya enggak kan. Nggak boleh makan di kuburan itu, bid'ah. Amin ya? Li'annahu yastad'i al-mu'aradata bimithlihi. Lailah. Karena apa? Dia ini beranggapan sesuatu yang bertentangan nanti. Dianggap itu bid'ah, ternyata enggak. Anak kasih contoh paling gampang ya. Gampang aja contoh paling gampang. Orang gunakan tasbih. Gimana? Biksu nggak tasbih enggak? Akhirnya pokok rata, jeder. Yang gunakan tasbih itu Yahudi. Itu kafir. Bid'ah, enggak boleh. Karena dia akan beranggapan sesuatu, makanya anak kata kenapa tadi? Perlu dikaji kalau masalah ini bid'ah dan lain sebagainya ini. Faham ini ya? Wa yuthiru nizaan wa fasadan. Menyebabkan apa? Tukaran. Apa? Kon aku bid'ah, cekel. Wah, gelut kan? Wa fasadan. Sak tonggoan ndak wau. Akhirnya dengarkan ya bahwasanya orang itu ndak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir misalnya, tidak boleh. Gara-gara ini ngadakan maulid, salam tidak gelem, assalamualaikum. Jawab apa? Bid'ah kafir. Weh. Niza. Ngomong apa? Ya, niza. Minimal fasadan. Minimal. Ini subhanallah ya. Ini kitab sudah dikarang berapa tahun yang lalu loh. Imam Ghazali itu meninggalnya hampir 1000 tahun sudah. Makanya ketika Imam Ghazali umur wafatnya 900 tahun yang lalu, dicetak itu cetakan. Yang itu cetakan kitab Ihya yang bagus cetakannya itu. Itu kan setelah wafatnya Imam Ghazali 900 tahun yang lalu. Ini meninggalnya sebenarnya kejadian sekarang sudah tahu. Tidak percaya, itu wali ya. Ya.
Akeh kan? Ya, kalau bisa dikatakan bid'ah temenan ya saiki iku bal-balan iku. Ya. Sampai tidak sembahyang subuh. Nggak boleh. Tapi kalau sembahyang subuh tidak apa-apa. Bangun jam 2 wiritan dhisik. Ya Allah, ya Allah. Kalau ndelok Maroko, ya Allah, ya Allah. Ya. Paham ya? Subhanallah ya. Ini macam-macam. Ini nanti masih ada pembahasan di sini tentang yang ditentukan. Yang ditentukan apalagi muayyan nih. Bahaya. Nah, ini kalau yang pertama ini pensifatan secara umum ya. Kalau yang kedua pensifatan secara khusus. Ya. Kalau lihat ya, yang umum di sini kan kafir. Di sini masuk di sini Yahudi, Nasoro, Majusi, Qadariyah termasuk mubtadi'in itu, atau bisa Allah alam maksud derajat kekufuran apa enggak, minimal mu'ali bid'ah minimal. Nah, nanti yang ketiga baru orangnya muayyan. Kalau tadi itu enggak, hati-hati loh ya, itu bisa menjalankan kafiran loh. Turun, hati-hati loh, itu perbuatan orang Yahudi loh, Yahudi kan kafir. Yang ketiga, koniki, nah kamu muayyan itu. Bagian yang ketiga dari pelaknatan. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.